anak-anak, semangat pagi. Bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kalian sehat selalu. Bertemu lagi dengan Ibu Mary di sini, pengampu mata pelajaran ekonomi di kelas kalian. Nah, anak-anak, minggu lalu Ibu sudah berikan video pembahasan mengenai badan usaha dalam perekonomian Indonesia. Dan kalian juga sudah mengumpulkan mengenai kelebihan dan kekurangannya. Nah, dalam video kali ini Ibu akan kilas balik sedikit mengenai penjelasan serta menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan masing-masing badan usaha dalam perekonomian di Indonesia. Anak-anak, kalian telah mengetahui bahwa badan perekonomian di Indonesia dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu BUMN atau Badan Usaha Milik Negara, BUMD, Badan Usaha Milik Daerah, dan BUMS, Badan Usaha Milik Swasta. Nah, pertama, Ibu akan menjelaskan mengenai BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Dalam BUMN ada 2 jenis badan usaha. Yang pertama yaitu persero atau perseroan atau PT, dan yang kedua yaitu perusahaan umum atau perum. Nah, anak-anak, Ibu akan jelaskan dari yang pertama dulu, yakni persero atau perseroan. Di mana perseroan atau persero ini modalnya terbagi dalam bentuk saham, di mana milik pemerintah maksimal 100% dan minimal 51%. Sedangkan 49% lainnya boleh dimiliki oleh swasta, baik itu swasta nasional maupun swasta asing. Ingat anak-anak, modal minimal pemerintah dalam persero ini adalah 51% minimal dan maksimal 49% dimiliki oleh pihak swasta. Nah, tujuan dibentuknya persero ini adalah untuk mengejar keuntungan atau laba. Sehingga ciri-cirinya yang pertama tentu saja badan usaha yang didirikan untuk mencari laba. Kemudian yang kedua, status badan hukum daripada perseroan ini adalah PT atau perseroan terbatas. Kemudian usahanya di sektor vital atau yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tidak memiliki fasilitas negara karena modalnya campuran, ada milik pemerintah dan ada milik swasta. Kemudian dipimpin oleh seorang direksi dan karyawannya berstatus pegawai swasta. Jadi bukan pegawai negeri anak-anak dalam perseroan, tetapi berstatus pegawai swasta. Nah, ini ada contoh dari badan usaha perseroan BUMN yang ada di sekitar lingkungan kalian, yakni Pertamina. Nah, dekat sekolah juga ada anak-anak badan usaha persero atau Pertamina ini. Kemudian kelebihan dan kekurangan daripada badan usaha persero atau perseroan BUMN. Yang pertama tentu saja kelebihannya yakni untuk mencari laba. Jadi laba yang didapatkan digunakan kembali untuk kepentingan negara dan masyarakat. Jadi ada timbal baliknya ke negara dan masyarakat. Yang kedua, kinerjanya ini lebih efisien karena memprioritaskan laba, jadi mempersedikit adanya pengeluaran. Jadi semuanya kinerja harus lebih efisien agar pengeluaran dapat dihemat atau diperkecil. Yang kedua, karena status yang ketiga, karena status perusahaan tersebut pegawainya swasta, maka lebih mengutamakan profesionalisme. Jadi tidak berdasarkan masa kerja ataupun senioritas. Nah, kemudian kelebihan perseroan BUMN terakhir adalah kerugiannya ditanggung sebesar saham. Jadi jika jika persero mengalami kerugian, maka pemerintah menanggung hanya sebesar minimal 51%, sedangkan pihak swasta menanggung sebesar 49%, tergantung jumlah saham yang dimiliki. Itu kelebihannya anak-anak. Kemudian kekurangannya daripada persero BUMN, yang pertama yaitu adanya program privatisasi oleh pemerintah. Nah, dengan adanya program ini maka memungkinkan persero untuk dikendalikan oleh badan swasta asing. Ingat, modal 49% maksimal boleh dikuasai oleh swasta, baik itu nasional maupun asing. Jadi kekurangannya yang pertama itu anak-anak. Kemudian yang kekurangan yang kedua, adanya pajak atas badan usaha berbentuk persero. Nah, pajak ini didasarkan dari laba yang diperoleh oleh persero. Nah, yang ketiga,
kerahasiaan badan usaha perusahaan kurang terjamin karena adanya pihak lain yang ikut memegang saham. Nah, pihak lain ini sebesar 40% tadi yang sudah Ibu bilang. Ingat, sebesar 49% maksimal boleh dikuasai swasta asing maupun swasta nasional. Nah, ini adalah bentuk dari BUMN atau jenis BUMN yang kedua, yakni perum atau perusahaan umum. Berbeda dengan persero, kalau perum atau perusahaan umum, maka seluruh modalnya dimiliki oleh negara. Tidak ada persentase untuk pihak swasta, ini 100% murni milik negara atau pemerintah. Tujuannya yakni untuk kemanfaatan umum berupa penyedia barang dan jasa yang bersifat vital sekaligus untuk mengejar keuntungan. Jadi dari pengertian ini dapat Ibu paparkan bahwa ciri-ciri daripada perusahaan umum atau perum yang pertama tentu saja untuk melayani kepentingan umum sekaligus mengejar keuntungan. Kemudian yang kedua, status badan hukum dan diatur berdasarkan undang-undang. Jadi status badan hukumnya diatur berdasarkan undang-undang mengenai perusahaan umum ini. Kemudian yang ketiga, bergerak di jasa vital bagi masyarakat. Kemudian dipimpin oleh seorang direksi dan pimpinan serta karyawannya berstatus pegawai perusahaan negara yang diatur sendiri. Ingat, pimpinan dan pegawainya atau karyawannya berstatus pegawai perusahaan negara yang diatur sendiri. Jadi masing-masing perusahaan, misalnya Bulog atau Damri, kemudian Pegadaian, mereka memiliki peraturan tersendiri, tetapi status karyawannya bukan swasta, melainkan status karyawannya pegawai perusahaan negara. Nah, ini adalah anak-anak contoh salah satu perum atau perusahaan umum adalah Bulog, di mana biasanya Bulog itu kita identik lihat pada beras yang biasanya diberikan oleh pemerintah. Nah, anak-anak, adapun kelebihan daripada perusahaan umum, yang pertama yaitu tentu saja menangani bidang usaha yang penting atau vital bagi masyarakat. Kemudian yang kedua, memberikan layanan kepada masyarakat. Tentu saja layanan ini harus diimbangi dengan mencari keuntungan. Kemudian yang ketiga, seluruh modalnya milik pemerintah, jadi tidak ada komposisi modal asing atau modal pihak swasta. Dan yang terakhir, perum bekerja lebih efisien. Tentu saja acuannya untuk mencari keuntungan, sehingga harus bekerja efisien agar pengeluaran semakin bisa dikendalikan. Itu dia kelebihan daripada perum, anak-anak. Di samping kelebihan, tentu saja ada suatu kekurangan. Nah, ini merupakan gambar daripada beras Bulog yang sudah Ibu bilang tadi, biasanya diberikan bantuan ke masyarakat oleh pemerintah ini berupa beras Bulog. Nah, Ibu lanjutkan, kekurangan daripada perusahaan umum atau perum yang pertama yaitu masih terjadinya pemborosan. Kenapa masih terjadi pemborosan atau inefisiensi? Karena tidak adanya perusahaan saingan. Ingat, dia yang menguasai semua vital yang ada di masyarakat, sehingga tidak ada saingan dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua, produktivitas pegawai masih di bawah PT atau perseroan terbatas atau persero tadi, karena ingat status pegawainya adalah pegawai perusahaan negara. Kemudian yang ketiga, alat politik kelompok tertentu. Nah, ini hati-hati anak-anak, biasanya perusahaan umum itu dipakai sebagai alat politik oleh kelompok-kelompok tertentu, sehingga dapat digunakan sebagai alat untuk kepentingan tertentu. Jika dia berkepentingan, digunakan sebagai alat politik. Kemudian kekurangan yang terakhir, jika perusahaan umum rugi, maka 100% kerugian tersebut ditanggung oleh negara atau pemerintah. Jadi tidak dibagi juga oleh pihak swasta. Karena ingat, seluruh modal daripada perum ini adalah milik negara atau milik pemerintah. Nah, itu dia anak-anak penjelasan Ibu tadi mengenai BUMN. Dua jenis tadi ada, ingat, persero, perseroan atau PT, dan yang kedua yakni perum atau perusahaan umum. Ibu lanjutkan ke BUMD, yakni Badan Usaha Milik Daerah.
Tidak jauh berbeda anak-anak antara BUMN dengan BUMD. Yang membedakan hanya cangkupan wilayahnya saja. Kalau BUMN itu negara, yaitu seluruh Indonesia, sedangkan BUMD tergantung dengan peraturan masing-masing daerah. Contoh BUMD yang ada di Bali atau di Denpasar itu sendiri adalah PDAM, Tirta Sewa Dharma. Nah, ini adalah PDAM dari Kota Denpasar. Contoh BUMD lain itu adalah BPD Bali, itu termasuk BUMD miliknya Provinsi Bali. Jadi jenisnya juga ada dua, ada Persero atau PT atau perseroan dan Perum atau perusahaan umum. Kalau misalnya PDAM dia termasuk ke Perum, kalau tadi BPD termasuk ke perseroan atau PT. Nah, peran daripada BUMD ini tentu saja yang pertama meningkatkan pendapatan daerah, kemudian meningkatkan perekonomian daerah, meningkatkan produksi daerah, memperluas lapangan kerja di daerah tersebut. Yang terakhir adalah mengusahakan pemerataan pembangunan daerah. Ingat anak-anak, peran BUMD tentu saja lebih fokus ke daerah mana perusahaan tersebut berasal. Jadi pendapatannya, perekonomiannya, lapangan pekerjaan, sampai ke pemerataan pembangunan juga berfokus ke daerah masing-masing. Nah, kemudian dilanjutkan ke jenis yang terakhir, yaitu BUMS, Badan Usaha Milik Swasta. Nah, BUMS ini sendiri anak-anak dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu perusahaan perseorangan, yang kedua yakni firma, yang ketiga yakni CV, dan yang keempat yakni perseroan terbatas atau perseroan atau PT. Nah, Ibu mulai saja dari yang pertama, jenis BUMS yang pertama yakni usaha perseorangan. Nah, jika dilihat dari jenisnya perseorangan, tentu kalian sudah kenal. Misalnya tukang bakso keliling atau nasi goreng di kantin itu juga termasuk usaha perseorangan. Jadi jika perusahaan perseorangan maka modalnya dimiliki oleh satu orang, kemudian kerugian atau keuntungannya juga mempengaruhi hanya satu orang saja. Nah, kelebihannya yang pertama yaitu izin usahanya lebih mudah dan sederhana anak-anak. Jadi hanya mengurus SIUP saja, lebih sederhana dibandingkan dengan jenis BUMS yang lainnya. Kemudian yang kedua, pemilik menerima seluruh keuntungan. Nah, karena ini milik satu orang saja, jadi laba maupun rugi hanya mempengaruhi satu orang, yakni pemilik saja. Kemudian yang ketiga, mengelola usahanya sendiri. Nah, baik itu kapan tutup, kapan buka, itu tergantung dari keinginan pemilik saja. Jadi pengelolaan usahanya tersendiri. Kemudian manajemennya sederhana, karena satu orang, jadi manajemennya yang digunakan sederhana, tidak ribet lagi. Nah, keputusan dapat diambil dengan cepat, tidak perlu lagi berdasarkan struktur organisasi karena kepemilikannya sendiri. Nah, rahasianya terjamin karena kepemilikannya perseorangan dan lebih giat berusaha, karena jika tidak bekerja maka laba tidak dan modal tidak kembali ke pemilik atau orang tersebut. Nah, itu dia anak-anak kelebihan daripada usaha perseorangan. Ada kelebihan, tentu saja ada kekurangan. Nah, ini gambar daripada produk dari Bapak tukang baksonya. Kemudian Bu kembali kekurangan daripada usaha perseorangannya, yakni sumber modal terbatas. Karena cuma satu orang daripada pemiliknya, maka sumber modalnya hanya terpatok atau berpedoman pada satu orang saja. Kemudian kelangsungan usahanya kurang terjamin, karena seperti Ibu tadi bilang, kapan pemiliknya mau tutup ya tutup, kapan mau buka ya buka. Jika pemiliknya pengen libur terus atau cuti terus, maka kelangsungan usahanya bisa ditutup juga. Kemudian yang ketiga, risiko kerugian dan utang ditanggung sendiri, karena ingat pemiliknya hanya sendiri kalau perusahaan perseorangan. Nah, itu dia anak-anak penjelasan daripada perusahaan atau usaha perseorangan. Kemudian Ibu lanjutkan ke firma. Nah, kalau perseorangan itu didirikan oleh hanya satu orang,
Kalau firma itu persekutuan dua orang atau lebih untuk menjalankan suatu usaha dalam satu nama. Jadi jika kalian punya teman yang mengajak join untuk menjalankan suatu usaha dengan nama yang sama, maka dirikan saja firma. Nah, firma ini didirikan dengan akte autentik yang dibuat khusus di depan notaris dan didaftarkan di pengadilan tinggi daerah setempat. Jadi setelah dua orang bertemu untuk menjalankan usaha dengan nama yang sama, kemudian dua orang ini harus membuat yang namanya akte autentik atau pendaftaran firma yang dibuat di notaris, kemudian didaftarkan di pengadilan tinggi di daerah mana firma ini berada. Nah, ini adalah contoh firma, yakni Terra Firma yang bergerak di bidang pembangunan. Nah, adapun kelebihan ataupun kekurangan, Ibu akan bahas dulu dari kelebihan daripada firma. Yang pertama, kelebihan firma ini adalah kemampuan manajemen lebih besar. Tentu saja lebih besar karena firma dibentuk oleh dua orang atau lebih dalam menjalankan usaha. Kemudian yang kedua, yakni kelangsungan usaha lebih terjamin. Dengan kelangsungan usaha terjamin, ini akan ada kaitannya dengan modal yang lebih besar dari perseorangan. Usaha itu terjamin karena dibentuk oleh dua orang atau lebih, dan modalnya juga akan lebih besar terkumpul karena dibentuk oleh dua orang atau beberapa orang dalam satu firma. Kemudian mudah mendapatkan kredit dari pihak lain. Nah, hal ini terjadi karena kemampuan finansial yang lebih besar. Kembali lagi, karena modalnya besar, kemampuan finansialnya juga akan lebih besar. Kemudian risiko lebih ringan karena firma tidak ditanggung sendiri, tetapi ditanggung bersama oleh pemiliknya yang lain. Jadi sama-sama anak-anak rugi ditanggung bersama, laba juga ditanggung bersama. Nah, itu dia kelebihannya. Kemudian kekurangannya, ini kekurangan daripada firma. Yang pertama, tanggung jawab pemilik tidak terbatas terhadap seluruh utang perusahaan. Nah, ini dimaksudkan bahwa tanggung jawab pemilik tidak terbatas terhadap seluruh utang perusahaan. Apabila firma mempunyai utang, maka kekayaan pribadi menjadi jaminan bagi pelunasan utang-utang tersebut. Jadi hati-hati anak-anak jika kalian mendirikan firma dengan teman kalian, kalau utangnya tidak bisa kalian bayar menggunakan dana daripada firma, maka kekayaan pribadi kalian akan menjadikan jaminan untuk membayar utang-utang tersebut. Jadi harus lebih produktif agar memperoleh laba dan untuk membayar utang. Kemudian yang kedua, kesulitan dalam mengatur keputusan. Nah, hal ini dikarenakan semua pemilik dapat mengatur jalannya perusahaan. Ingat, firma ini modalnya sama antara beberapa orang, jadi sama-sama memiliki kekuasaan terhadap firma tersebut. Kemudian yang ketiga, kerugian ditanggung bersama. Kalau tadi laba bersama, kalau rugi pun harus proporsinya sama antara satu atau dua orang. Jadi sama antara beberapa orang proporsi daripada rugi yang akan ditanggung. Nah, yang terakhir atau keempat, kesulitan dalam pengambilan keputusan. Nah, hal ini dikarenakan setiap keputusan harus berdasarkan kesepakatan bersama. Jadi jika 4 orang mendirikan firma, keputusan juga harus 4 orang ini sama. Kalau satu saja berbeda, maka akan sulit dalam menjalankan suatu firma. Nah, itu dia anak-anak penjelasan Ibu dari firma. Kemudian Ibu akan lanjutkan ke jenis BUMS yang ketiga, yakni persekutuan komanditer atau CV. Nah, CV ini contohnya salah satu adalah CV Makmur Jaya yang bergerak di bidang kontraktor. Nah, berbeda dengan firma, CV ini juga dibentuk oleh 2 orang atau lebih, tetapi didirikan oleh yang namanya sekutu aktif dan sekutu pasif. Ini sekutu ya anak-anak, bukan sekuta. Didirikan oleh sekutu aktif dan sekutu
pasif. Nah, kalau sekutu aktif itu yang menjalankan usahanya, kalau yang sekutu yang pasif itu adalah yang menyetorkan modal. Jadi kalau CV itu dibentuk oleh beberapa orang, tetapi beberapa orang ini dikelompokkan menjadi dua lagi. Kalau hanya menyetorkan modal, maka dia disebut sekutu pasif. Kalau yang menjalankan usahanya misalnya tanpa menyetorkan modal, maka dia disebut dengan sekutu aktif, artinya menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Nah, kelebihannya daripada CV yang pertama yakni pendiriannya lebih mudah. Jadi dengan mendirikan CV yang mudah, banyak orang yang mendirikan CV dalam perekonomian di Indonesia. Kemudian yang kedua, modalnya terkumpul lebih banyak, ingat, karena didirikan oleh beberapa orang. Kemudian mudah mendapatkan kredit usaha, sama tadi karena finansialnya yang besar. Kemudian manajemennya lebih baik, itu kembali lagi karena didirikan oleh beberapa orang. Jadi masing-masing orang memiliki kemampuan manajemen yang berbeda-beda. Kemudian perluasan usaha lebih terbuka. Jadi memiliki cabang itu lebih ada peluang pada CV ini anak-anak karena modalnya lebih besar dibandingkan yang lainnya. Itu dia kelebihannya. Kemudian kekurangan daripada persekutuan komanditer atau CV ini yang pertama, yakni tanggung jawab tak terbatas oleh sekutu aktif. Jadi sekutu aktif atau yang menjalankan usaha ini tidak terbatas tanggung jawabnya, ada menyangkut seluruh kegiatan operasional. Kemudian yang kedua, bagi sekutu komanditer sulit untuk menarik kembali modal jika sudah disetorkan. Jadi kalau sudah menyetorkan modal tidak boleh ditarik lagi anak-anak. Modalnya harus dijalankan untuk menjalankan usaha CV ini. Kemudian yang ketiga, masa hidup daripada CV ini tidak ditentukan. Jadi tergantung kembali kesepakatan antara sekutu aktif dan sekutu pasif. Kemudian yang terakhir, diperlukan pengawasan kompleks terhadap sekutu aktif. Ingat, karena sekutu aktif ini yang menjalankan, maka sekutu pasif harus memberikan pengawasan yang maksimal terhadap berjalannya usaha. Jangan sampai terjadi kecurangan. Jadi harus dua belah pihak mengawasi sekutu aktif dan sekutu pasif masing-masing memiliki kepentingan untuk menjalankan usaha yang lebih baik lagi. Nah, anak-anak, ini adalah tahap pendirian daripada perusahaan komanditer. Siapa tahu kalian dengan teman kelas yang lain ingin mendirikan perusahaan komanditer. Maka yang pertama langkah kalian lakukan adalah membuat akte pendirian. Nah, akte pendirian ini ingat dibuat di depan notaris. Kemudian yang kedua, daftarkan akte pendirian tersebut ke paniteraan pengadilan. Ini pengadilan yang anak-anak ya. Pengadilan tinggi di mana perusahaan komanditer itu berada atau lokasinya di mana, maka di sana didaftarkan ke paniteraan pengadilan tinggi. Kemudian yang terakhir yaitu mengurus izin usaha, baik itu SIUP, ini SIUP ya anak-anak, kurang P, surat izin usaha perdagangan, ataupun TDP, yakni tanda daftar perusahaan. Jadi langkah-langkahnya cukup simpel, membuat pendirian di akte di notaris, kemudian mendaftarkannya ke paniteraan pengadilan tinggi, baru kemudian mengurus izinnya seperti SIUP, TDP maupun NPWP. Nah, itu dia anak-anak penjelasan dari Ibu sedikit mengenai persekutuan komanditer atau CV. Kemudian Ibu akan lanjutkan ke jenis BUMS yang terakhir, yakni perseroan terbatas atau PT. Nah, anak-anak, jenis daripada perseroan terbatas atau PT atau perseroan di BUMN ada, di BUMS juga ada. Kalau ingat bedanya, kalau di BUMN pemerintah harus memiliki modal minimal 51% dan maksimal 100%. Tetapi bisa juga dimiliki oleh swasta maksimal sebesar 49%. Nah, kalau di bidang BUMS, yaitu di perseroan terbatas BUMS, seluruh modalnya ini milik pihak swasta, jadi tidak ada ikut campur dari pemerintah dari segi modal. Bisa swasta asing dan bisa juga swasta nasional, yaitu dari dalam negeri. Nah, perseroan terbatas atau PT ini
Dilihat dari studi perbedaan Ibu bilang antara BUMN perseroan dengan BUMS perseroan. Kalau BUMS perseroan ingat berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan seluruh modalnya dibagi oleh saham. Ingat saham daripada perseroan BUMS ini 100% dimiliki oleh pihak swasta, baik itu swasta asing maupun itu swasta nasional. Nah, contohnya di lingkungan kalian mungkin banyak sekali jenis PT BUMS. Di sini Ibu contohkan yakni Astra Internasional. Kemudian Daihatsu itu juga merupakan perseroan terbatas BUMS. Nah, kelebihannya yang pertama yakni perusahaan mudah mendapatkan modal. Ingat, modal yang diperoleh dapat dari berbagai investor. Kita pun boleh memberikan modal terhadap perseroan terbatas jika perseroan terbatas itu merupakan perusahaan terbuka dan terdapat pada tetapi sahamnya diperjualbelikan pada pasar modal yang ada di Indonesia. Jika perusahaan itu bersifat terbuka atau di belakangnya misalnya PT Astra Internasional, Tbk, maka sahamnya bisa kalian miliki atau di go publik atau boleh dibeli oleh masyarakat luas. Karena waktu itu kelebihan yang pertama mudah mendapatkan modal dari mana saja, dari siapa saja boleh untuk menanamkan modal pada perseroan terbatas ini. Kemudian yang kedua, pimpinannya mudah untuk diganti. Nah, apabila pimpinan yang telah diangkat ternyata kurang mampu menjalankan tugasnya, maka pada rapat umum pemegang saham dapat diganti dengan orang yang lebih tepat. Jadi masing-masing kebijakan anak-anak harus dilalui dulu di RUPS atau rapat umum pemegang saham. Kemudian yang ketiga, kelangsungan usahanya tidak tergantung pada umur pimpinan. Nah, jadi apabila pemimpinnya misalnya meninggal, maka perusahaannya tidak akan mati anak-anak, melainkan kelangsungan daripada usaha ini tergantung dari saham-sahamnya yang sudah diperjualbelikan. Jadi apabila nanti perusahaannya membutuhkan uang tunai, perusahaan hanya tinggal menjual saham yang dimiliki. Kemudian yang keempat, tanggung jawabnya yang terbatas dari pemegang saham. Jadi apabila perusahaan mengalami kerugian, si pemegang saham atau investor hanya menanggung kerugian sebesar saham yang ditanamkan. Jadi tidak seluruhnya anak-anak. Jika kita menanamkan hanya besar 5% dari 100% saham yang dimiliki PT Astra, apabila mengalami kerugian maka kita hanya menanggung sebesar 5% saja. Tergantung dari jumlah modal yang kita investasikan pada jenis perseroan ini. Nah, kemudian kekurangan daripada perseroan terbatas jenis BUMS ini yang pertama, dividen tentu dikenakan pajak. Ingat, dividen ini sama dengan laba anak-anak yang dibagikan oleh perseroan terbatas, biasanya 1 tahun sekali setiap tutup buku anggaran. Nah, anak-anak kekurangan yang kedua yaitu lebih mahal dan lebih sulit dalam hal pendirian badan usaha jenis perseroan ini. Adapun langkah-langkah atau alur daripada pendirian perusahaan terbatas ini, yang pertama, ingat, sama, langkah yang pertama yakni membuat akte pendirian di depan notaris. Yang kedua, jika aktenya sudah jadi harus disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Jika perusahaan lainnya hanya cukup di pengadilan tinggi, kalau perusahaan terbatas harus Menteri Hukum dan HAM. Selanjutnya, mendaftarkan perseroan tersebut dan terakhir yakni mengumumkannya dalam tambahan berita negara. Jadi ada langkah yang lebih banyak dan lebih luas dalam membentuk suatu perseroan terbatas. Kemudian yang ketiga, kerahasiaan perusahaan ini kurang terjamin. Ingat, karena berbagai macam investor ada dalam kelangsungan suatu perseroan terbatas, maka kerahasiaannya juga akan kurang terjamin. Nah, yang terakhir yakni tanggung jawabnya terbatas. Jadi dengan adanya tanggung jawab yang terbatas menyebabkan tindakan yang dibuat cenderung hati-hati.
Oke, dan yang terakhir yakni kekurangannya tanggung jawabnya yang terbatas. Jadi terbatas pada berapa jumlah saham yang disetorkan oleh individu atau investor anak-anak. Nah, anak-anak itu dia penjelasan Ibu mengenai keempat jenis BUMS. Yang pertama usaha perseorangan, yang kedua yakni firma, dan yang ketiga yaitu perusahaan komanditer, dan yang keempat yakni perseroan terbatas. Nah, apakah ada pertanyaan anak-anak mengenai penjelasan Ibu? Baik itu mengenai sedikit penjelasan pengertian maupun ciri-ciri, bahkan kelebihan dan kekurangan masing-masing badan usaha dalam perekonomian Indonesia. Anak-anak, jika ada pertanyaan seperti biasa, kalian boleh WhatsApp Ibu ataukah line ataukah komentar di GC kalian masing-masing. Nah, untuk memperdalam lagi pemahaman kalian mengenai apa yang Ibu jelaskan hari ini, maka Ibu tentu saja akan memberikan landak kepada kalian. Nah, landak kali ini adalah landak tebak gambar. Jadi, Ibu akan memberikan suatu gambar yang mencerminkan badan usaha yang ada di Indonesia. Misalnya gambar yang Ibu berikan ini adalah gambar kereta api. Jadi kalian cari apakah jenis usaha daripada kereta api ini, ataukah apakah nama daripada badan usaha yang kaitannya dengan kereta api. Nah, yang kaitannya dengan kereta api di sini adalah nama usahanya pasti KAI atau PT KAI, PT Kereta Api Indonesia, yang menjalankan semua tentang kereta api yang ada di Indonesia. Kemudian yang kalian tebak di sini adalah apakah tadi PT KAI atau PT Kereta Api Indonesia ini termasuk BUMN, BUMD atau BUMS. Kemudian jenisnya apa? Apakah jenisnya persero, ataukah perusahaan perseorangan, ataukah firma, ataukah firm, ataukah perusahaan komanditer dari PT KAI ini. Kemudian nama perusahaannya yang Ibu tadi jelaskan, nama perusahaannya adalah PT KAI. Jadi yang kalian tebak, ingat dari gambar yang Ibu berikan, kalian tebak nama perusahaannya apa, kemudian termasuk apa, BUMN, BUMS atau BUMD, kemudian jenis daripada BUMS, BUMD atau BUMN-nya itu apa? Apakah perusahaan perseorangan, perum, CV, ataukah firma, ataukah perseroan? Jadi kalau misalnya dari gambar ini bisa ditebak, yang pertama nama perusahaannya tentu saja PT KAI yang mengoperasikan seluruh kereta api di Indonesia. Kemudian termasuk PT KAI ini termasuk ke BUMN, BUMD atau BUMS. Nah, tentu saja termasuk ke BUMN yaitu milik negara. Kemudian jenis daripada BUMN yang mana? Karena BUMN itu ada dua, ada Perum dan ada Persero. Nah, karena di sini ingat anak-anak, di sini udah ada ciri-ciri berbentuk status hukumnya PT, tentu saja termasuk ke dalam jenis persero atau perseroan. Jadi tebak gambarnya sudah terjawab anak-anak, termasuk BUMN, jenisnya persero, dan nama perusahaannya adalah PT KAI. Jadi nanti pada GF yang sudah Ibu lampirkan pada masing-masing GC, caranya menjawab, ingat tebak gambar yang pertama, ada 10 gambar yang Ibu berikan, kalian jawab termasuk BUMD, BUMN atau BUMS. Jadi kalian tinggal klik nanti gambar yang pertama masuk kemana. Begitu pula mengenai jenisnya. Gambar yang pertama apakah termasuk perum? Mungkin. Kemudian gambar yang kedua nanti mungkin termasuk firma. Jadi kalian tinggal klik pada Google Form yang sudah Ibu berikan. Dan yang terakhir nama perusahaan, untuk misalnya gambar 1 seperti tadi PT KAI, tinggal kalian ketik pada Google Form sesuai dengan gambar yang sudah kalian jawab. Jadi sekarang Ibu akan berikan 10 gambar yang harus kalian tebak. Nama perusahaannya apa, jenisnya, jenis badan usahanya apa, kemudian kembali jenis daripada BUMD, BUMN atau BUMS-nya itu masuk kemana, kategori apa. Nah, ini dia gambar yang pertama anak-anak. Ini gambar yang kedua, gambar yang ketiga, gambar yang keempat,
Nah, ini adalah gambar yang terakhir mengenai landak tebak gambar untuk video pembahasan kali ini. Nah, untuk materi selanjutnya anak-anak kita akan belajar mengenai perkoperasian, menghitung SHU dan mengenai rapat